Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Warta Republik Jember. Kali ini Warta Republik Jember hadir dengan sebuah informasi politik, yaitu informasi yang lagi hangat-hangatnya, yaitu tentang pencalonan Anies Rashid Baswedan, Gubernur Jakarta, menjadi calon presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Pengumuman Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden Partai Nasdem diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Senin 3 Oktober 2022. Pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia oleh Partai Nasdem merupakan satu-satunya partai yang ada di Indonesia yang terang-terangan mengumumkan lebih awal calon presidennya. Pengumuman calon presiden Partai Nasdem, yaitu Anies Rashid Baswedan, disambut positif oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Sayhu, yang memberikan sambutan positif tentang pengumuman calon presiden Anies Rashid Baswedan dari Partai Nasdem. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Sayhu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video detik-detik pencalonan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024-2029 oleh Partai Nasdem, yang diumumkan langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh, dan sambutan positif dari Presiden PKS Ahmad Sayhu. Video prosesi pengumuman Anies Rashid Baswedan menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Nasdem, Warta Republik Jember dapatkan dari beberapa media sosial maupun grup WhatsApp. Mari kita simak video prosesi pencalonan Anies Rashid Baswedan dari Partai Nasdem dan respon positif dari Presiden PKS Ahmad Sayhu berikut ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif, baik secara makro maupun mikro, sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah, jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti. Sambutan calon presiden Partai Nasdem pada pemilu 2024, Bapak Anies Rashid Baswedan. Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Disertai dengan rasa terima kasih yang mendalam
disertai dengan rasa rendah hati kami yang saat ini masih bertugas di Jakarta. Kami yang penuh dengan tadi disampaikan, kita semua tidak ada yang sempurna. Kami semua memiliki ketidaksempurnaan, tapi kita ke jalan bersama, kita saling mengisi, saling menopang, dan insya Allah menjadi keutuhan kekuatan yang bisa menggerakkan perubahan di negeri ini. Oktober, cocok? Jamnya jam berapa katanya? Ada yang bilang jam 1, ada yang bilang jam 10. Saya bilang jam 10 aja. Nah, kita lakukan jam 10. Ini jawaban yang sebenarnya yang pertama. Itu yang pertama jawabannya. Apakah terkait KPK? Apakah terkait KPK? Apa? Apakah terkait KPK? Ini kawan tanya, ada terkait dengan KPK nggak nih? Mana kita tahu? Karena yang tahu nggak ada kaitannya. Artinya sungguh-sungguh saya tidak ada melihat ada kaitannya antara Nasdem, pencalonan Bung Anies, kemudian KPK. Semua berjalan masing-masing. Itu udah jelas itu. Jadi ini hari kita mendeklarasikan calon presiden resmi Partai Nasdem. Terjadi bermacam-macam pandangan, persepsi, ya kan, dugaan dan sebagainya. Nah, itulah hidup. Dan terimalah kehidupan itu seperti itu. Ya. Nah. Membangun koalisi Pak tadi Pak. Bagaimana ada hubungan dengan membangun koalisi kawan-kawan? Nah, Nasdem duluan. Nanti kita lihat teman-teman kita ngomong kan. Kau lihat kira-kira calon Nasdem ini ganteng apa enggak? Kita tanya dulu dia. Kalau dia belum apa-apa dia bilang kurang cocok, ya udahlah apa boleh buat enggak. Saya bilang ganteng. Kamu lihat kira-kira dia punya visi nggak ya? Punya kapabilitas untuk memimpin bangsa ini? Kalau jawabannya ya sepakat dengan Nasdem, udah 2 poin. Tanya lagi, kira-kira kamu yakin nggak sama Anies Baswedan? Nah, kalau yakin ya udah. Nah, kita atur baik-baik. Cawapres ya Pak. Nah, kita cari hari baik. Soal cawapresnya? Soal cawapres, kalau Nasdem dia udah kasih otoritas sama Bung Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba gak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Nah, politik apa yang mau kita kerjakan? Mau mendapatkan zanken kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni, itu syarat utama yang nggak bisa ditawar. Jadi ketika kita yakin memilih calon presiden kita harus yakin juga beri kesempatan dia. Pilih wakil yang paling bagus untuk kamu, untuk bangsa ini. Nah, ini perkiraan Nasdem. Jadi sudah terjawab itu. Saya yakin pikiran-pikiran ini akan baik untuk kawan-kawan. Sudah? Apalagi? Hubungan dengan Pak Jokowi. Hubungan Pak Jokowi mantep lah. Ini pertanyaan aja sudah terjawab sendiri. Terlalu berlebihan kalau saya mengklaim. Mungkin saya salah satu yang paling dekat dengan Presiden Jokowi di ruangan ini. Komunikasi personal. Apakah masih terjaga baik? Baguslah.
Apakah sudah kira-kira ada nggak pembicaraan ini? Adalah, supaya negara bisa dibuka-buka. Jelas ya? Itu sikap kita clear semua. Baik, terima kasih. Nasdem menghargai anak-anak bangsa, siapapun itu, dari manapun itu, dari partai manapun itu, kelompok manapun itu, yang mempunyai niat yang baik untuk mendharma baktikan kehadiran dirinya memimpin negeri ini. Dan Nasdem mempunyai keyakinan semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik, pilihan-pilihan yang baik. Makanya ini dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu untuk juga membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya. Kita tidak hanya bisa membangun perjalanan kehidupan bangsa ini dengan melihat aspek pembangunan fisik semata-mata. Itu diperlukan dan amat kita perlukan. Tapi yang tidak kalah lagi diperlukan adalah nation and character building, membangun karakter anak-anak bangsa ini. Kedua-duanya yang ini kita perlukan. Maka tugas utama Bung Anies nantinya melihat kembali sejauh mana nilai harkat dan martabat kehidupan kebangsaan kita yang sudah berhasil untuk diteruskan, yang belum berhasil untuk diperbaiki. Pikiran-pikiran moderat ini yang ditawarkan oleh Nasdem. Nasdem ingin mempertegas komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin sampai akhir masa jabatannya. Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat kepada Partai Nasdem yang telah memutuskan untuk mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. PKS menyambut baik keputusan Partai Nasdem yang telah memilih Anies Rashid Baswedan dari 3 kandidat hasil Rakernas Partai Nasdem sebelumnya. Semoga keputusan tersebut mendatangkan kebaikan bagi kemajuan bangsa Indonesia. PKS memandang bahwa figur Anies Rashid Baswedan adalah salah satu tokoh nasional yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik
berjiwa nasionalis religius, memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa dan mampu menjadi simbol perubahan untuk Indonesia di masa yang akan datang. PKS juga menghormati sikap politik Partai Nasdem yang memilih lebih awal untuk mendeklarasikan bakal calon Presiden Republik Indonesia. Setiap partai politik memiliki mekanisme internal dalam memutuskan sikapnya terkait koalisi dan pencapresan. Keputusan koalisi dan pencapresan di internal PKS akan ditentukan dalam mekanisme musyawarah Majelis Syuro. Kami bersyukur bahwa komunikasi politik antara PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat berlangsung dengan sangat baik, terbuka, setara, dan mengedepankan rasa saling percaya untuk bersama-sama memilih calon pemimpin bangsa yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Demikianlah, semoga Allah senantiasa memberikan keriduannya kepada kita semuanya. Untuk mendapatkan informasi terkini dari wartarepublik.id, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Matur nuwun.